Film dibuka dengan adegan seorang wanita terbaring lemah dengan sedikit noda darah di sekitarnya. Kemudian, alur cerita mundur ke 3 bulan sebelumnya. Diperkenalkanlah sepasang suami istri bernama Ron dan Becca. Mereka adalah pasangan pengantin baru yang hingga kini belum juga dikaruniai anak. Hal ini kerap memicu ketegangan di antara mereka, meski Ron tetap berusaha bersabar menghadapi sikap istrinya. Adegan berikutnya memperlihatkan Ron dan Becca sedang berkumpul dengan tetangga mereka, Max dan Mindy. Berbeda dengan Ron dan Becca yang hubungannya terasa renggang, Max dan Mindy justru terlihat sangat mesra. Penasaran, Becca pun bertanya apa rahasia hubungan mereka. Mindy pun menjelaskan bahwa mereka menjalani open marriage. Artinya, sang suami boleh bermain dengan wanita lain, dan begitu pula sang istri bebas bermain dengan pria lain. Kurang lebih seperti itulah konsep yang mereka jalani. Max dan Mindy memiliki kesepakatan bahwa aktivitas tersebut dilakukan di ranjang yang sama, dan mereka saling melihat satu sama lain. Ron dan Becca tentu saja terkejut mendengarnya dan khawatir hal itu justru akan merusak rumah tangga mereka. Namun, Max dan Mindy meyakinkan bahwa hingga saat ini hubungan mereka justru tetap baik-baik saja dan semakin saling menyayangi. I really like your new hair. Ordinary adventure. We've... The whole new... Fire is what makes it so hot. Keesokan paginya, setelah bangun tidur, Ron dan Becca membicarakan lagi soal open marriage yang dijalani Max dan Mindy. Ternyata, mereka berdua merasa tertarik untuk mencoba hal serupa. Sementara itu, Becca bekerja sebagai perawat di sebuah rumah sakit. Di tempat kerjanya, Becca memiliki sahabat bernama Dylan. Becca pun curhat tentang Max dan Mindy yang menjalani open marriage kepada Dylan. Dylan pun mendukung penuh jika Ron dan Becca ingin mencoba hal yang sama, asalkan itu membuat mereka bahagia. Adegan berganti ke percakapan antara Becca dan Mindy. Mereka kembali membahas topik open marriage. Mindy menjelaskannya dengan antusias, seperti sedang mempromosikan semua manfaat dari hubungan semacam itu. Penjelasan itu semakin membuat Becca tertarik untuk mencobanya. Mindy lalu bercerita bahwa dulu hubungannya dengan Max hampir berujung perceraian. Namun, berkat open marriage, justru hubungan mereka sekarang jadi sangat harmonis. When Max first suggests... Really? Yeah, what is up with you today? Okay, so I take him to the cleaner. Kemudian, keempatnya, Ron, Becca, Max, dan Mindy terlihat sedang bersantai bersama di kolam renang. Di sana, Ron bercerita pada Max bahwa Ron memiliki masalah kesuburan dan kemungkinannya sangat kecil untuk memiliki anak. Ron tidak menceritakan hal ini kepada istrinya dan hanya membukanya pada Max. Karena itulah, Ron ingin mencoba open marriage. Sementara dari kejauhan, Becca diam-diam memandangi tubuh Max dan tersenyum kecil. Mindy yang menyadari hal itu justru terlihat senang. The doctor says I have a piece of bad news right now. Malam harinya, Ron mendapat pesan dari Mindy yang mengajak mereka untuk memulai open marriage. Ron dan Becca pun langsung pergi ke rumah Mindy. Sesampainya di sana, tanpa banyak basa-basi, Mindy langsung duduk di dekat Ron dan mulai mendekatinya. Begitu pula dengan Max yang langsung mendekati Becca. Malam itu, kedua pasangan suami istri itu saling bertukar pasangan. Keesokan paginya, Ron menanyakan pada Becca bagaimana perasaannya setelah pengalaman bertukar pasangan. Awalnya Becca terlihat malu-malu untuk bercerita. Namun, Ron justru terlihat sangat bersemangat. Perkataan Max dan Mindy terbukti, hubungan mereka kini menjadi lebih harmonis. Hari-hari berlalu, dan hubungan Ron dan Becca tetap baik-baik saja. What do you think? See, The fantasy was a little different. Suatu saat, Ron kembali mendapat pesan dari Mindy yang mengajak mereka ke sebuah tempat bernama Caligula. Di sana, mereka disambut oleh seorang wanita penjaga. Ternyata, tempat itu adalah sebuah bar yang dikunjungi pasangan-pasangan suami istri yang ingin bertukar pasangan. Di bar tersebut, Ron melirik seorang wanita lain yang juga pengunjung bar itu. Becca pun merasa sedikit cemburu melihat Ron melirik wanita lain. Max dan Mindy berusaha menenangkannya. Mereka kemudian pindah ke sebuah ruangan, dan di ruangan itulah mereka kembali saling bertukar pasangan. Mereka bermain hingga tertidur. Saat terbangun, Ron kebingungan mencari istrinya. Ternyata, Becca sedang bersama Max di ruangan sebelah. Melihat hal itu, Ron pun merasa cemburu. Keesokan paginya, raut wajah Ron terlihat jelas masih diselimuti rasa cemburu. Mereka pun bertengkar karena semalam Becca berduaan saja dengan Max. Ron kemudian berniat untuk mengakhiri praktik tukar pasangan ini. Look, I'm sorry. You enjoyed yourself last... You certainly... It's just that... Becca pun menemui Mindy dan menyampaikan keinginan mereka untuk berhenti. Namun, Mindy terus membujuk dan meyakinkan Becca agar tidak menghentikan kebiasaan bertukar pasangan itu. Di malam yang lain, Becca memberi kabar bahwa Becca harus lembur. Ron pun menghabiskan waktu sendirian di rumah. Tiba-tiba,
Ron mendapat notifikasi dari aplikasi Caligula yang memberitahukan bahwa wanita berbaju merah yang dilihatnya sebelumnya sedang menunggunya di sana. Dalam kondisi masih kesal dengan istrinya, Ron langsung berangkat ke tempat itu. Sesampainya di sana, wanita itu langsung menghampiri Ron. Mereka ngobrol, namun tepat sebelum melanjutkan, Ron teringat pada istrinya. Ron memutuskan untuk pulang dan menghabiskan malam itu sendirian di rumah. Suatu hari, saat sedang jogging bersama, Ron akhirnya jujur kepada Becca tentang masalah kesuburan yang dihadapinya, yang menjadi penyebab mereka belum memiliki anak. Becca marah karena Ron baru mengatakan hal ini sekarang. And What is it? the reason you can't get pregnant. Wait, you've known this a couple of weeks. Sesampainya di rumah, Ron menemukan tes kehamilan milik Becca, dan hasilnya positif. Ron menunggu Becca pulang untuk membicarakan hal ini. Tetapi karena Becca masih kesal, Ron mengurungkan niatnya untuk bertanya. Keesokan paginya, Ron menyapa Becca dengan sikap yang lebih lembut. Sikap ramah Ron membuat Becca sedikit tenang. Ron pun mulai menanyakan sesuatu yang mengganggu pikirannya. Tiba-tiba, bel rumah berbunyi. Ternyata, ada seseorang yang mengirimkan bunga kesukaan Becca. Ron pun merasa cemburu, tetapi Becca menenangkannya dengan berasumsi bahwa bunga itu mungkin dari Dylan, yang dikenal sebagai seorang playboy. Morning. Have you seen? Kemudian, terlihat Ron yang sedang berada di gym bersama Max. Di sana, Ron bercerita bahwa Ron pernah pergi sendirian ke Caligula dan bertemu dengan wanita berbaju merah itu. Ron meminta Max untuk tidak memberitahu siapapun tentang hal ini. Sesampainya di rumah, Ron menelepon Dylan untuk menanyakan tentang bunga tersebut. Ternyata, bukan Dylan yang mengirimkan bunga untuk Becca. Can I speak to Becca? Medical care. How may I help you? She won't. She's not working this shift. No. Pada suatu malam, Becca pergi ke Caligula untuk bertemu Max. Di sana, mereka tidak melakukan apa-apa. Becca menyampaikan keinginannya untuk mengakhiri praktik tukar pasangan ini. Becca khawatir jika diteruskan, hubungan rumah tangganya dengan Ron akan semakin rusak. Terlebih sekarang dirinya sedang hamil. Sesampai di rumah, Ron langsung menanyai Becca dengan berbagai pertanyaan, terutama tentang kehamilannya. Becca meyakinkan Ron bahwa dialah ayah dari bayi tersebut. Menurutnya, selama bertukar pasangan dengan Max, mereka selalu menggunakan pengaman sehingga kecil kemungkinan Becca hamil dari Max. Namun sebenarnya, Becca sendiri tidak yakin sepenuhnya. Becca pun curhat pada Dylan yang menyarankannya untuk melakukan tes DNA. Diam-diam, Becca mengambil sampel rambut Ron untuk memeriksa kecocokan DNA dengan bayi dalam kandungannya. Suatu pagi, Ron terlihat sangat gembira dengan kehamilan istrinya. Bahkan dengan semangat, Ron memasakkan makanan untuk Becca. Tiba-tiba, bel pintu berbunyi dan mereka menemukan sebuah kereta bayi lengkap dengan mainan yang mengeluarkan suara di depan rumah. Ron dan Becca pun bertanya-tanya siapa yang mengirimkannya. Adegan berganti ke sebuah makan malam yang dihadiri Ron, Becca, Max, dan Mindy. Tiba-tiba mereka semua mendapat pesan dari Caligula berisi foto Ron bersama wanita berbaju merah. Becca tentu saja marah karena Ron tidak pernah bercerita tentang hal ini. Tak lama kemudian, datang pesan lagi yang berisi foto Becca sedang berduaan dengan Max. Pertengkaran pun tak terhindarkan. To Ron, no one does. Sejak hari itu, hubungan Ron dan Becca kembali renggang. Ron menyibukkan diri dengan berlatih di gym, sementara Becca fokus pada pekerjaannya. Suatu ketika, Becca mendapat pesan dari Mindy yang memintanya datang ke rumah malam itu. Saat tiba di rumah Mindy, suasana terlihat sepi dan gelap. Becca memanggil-manggil nama Mindy, tapi tidak ada jawaban. Begitu sampai di kamar, Becca terkejut melihat Ron terikat di atas kasur. Ternyata, Mindy adalah dalang dari semua kejadian ini. Mindy lah yang mengirimkan bunga dan kereta bayi, serta mengancam Becca dengan pistol. Max kemudian datang tanpa mengetahui apa yang terjadi. Max baru menyadari sifat asli istrinya saat itu. Mindy memaksa Becca memakai baju yang sama dengannya dan menyuruh Max melepas pakaian. Mindy ingin melakukan hubungan tukar pasangan saat itu juga. Dalam persiapan itu, Mindy mengaku bahwa Mindy lah yang memotret Ron dengan wanita berbaju merah, serta memotret Becca dan Max di Caligula. Singkatnya, Mindy adalah dalang semua kekacauan ini, dan Mindy melakukan semuanya karena jatuh cinta pada Becca. Mereka semua terpaksa mengikuti kemauan Mindy. Saat Mindy lengah, Becca memukulnya dengan benda tumpul hingga pingsan. Setelah itu, mereka menghubungi pihak berwajib dan membereskan situasi. Ron memeluk istrinya erat-erat. Di saat itu, Becca menunjukkan hasil tes DNA yang membuktikan bahwa Ron adalah ayah kandung dari bayi dalam kandungannya. Dan film pun berakhir.